awalnya kita sudah friendly lah dengan ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Ya kakak-kakak yang jokinya udah bilang, ini nih kalian nih menang juara 3 race waktu itu. Ternyata pas juara 3 ternyata dari Super Palvo juga dari SMK Pal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali silaturahmi malam hari dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Ya, guys, para pemirsa Trip TV, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya ya. Siapa tamu kita? Langsung saja. Hari ini kita akan cari tahu. Tema kita adalah seperti yang biasa ya, perkenalan tentang past, present, future. Oke. Masa lalunya seperti apa, ya kan? Masa sekarangnya bagaimana, dan masa depannya dia punya rencana apa. Langsung saja, kenalan. Dengan siapa nih? Ya, kenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Oke. Saya lahir di Bandung 14 Juni 2007. Oke. Orang tua saya asli dari Grobogan, bapak saya. Nah, ibu saya kebetulan dari Purworejo. Oke. Nah, walaupun saya lahir di Bandung atau enggak ibu saya juga dari Jawa, saya kurang bisa memahami. Paham, cuman dalam penyebutan bahasa Sunda dan Jawanya saya kurang fasih. Nah, saya juga masuk ke Mahat kan mulai dari kelas 3 nih, Sa. Oke. Awalnya saat saya masuk kelas 3 kan, awalnya kakak saya. Pas saya masih kelas 2 tuh kakak saya yang pertama ingin masuk sini. Ya. Nah, kemudian tahun berikutnya saya naik ke kelas 3. Nah, kakak yang saya kedua nih kelas 7 juga. Nah, kakak saya daftar. Nah, kemudian saya bingung. Oke, bingung saya kenapa? Kan anak terakhir. Oh, bontot nih. Iya. Okay. Jadi saya bingung di rumah kalau dua-duanya kakak saya ini ke Mahat, saya di rumah bareng siapa? Begitu. Ya. Kemudian saya bertanyalah kepada orang tua saya, Pak, kalau misalkan teteh dua-duanya di Mahat, Salman bareng siapa? Ya udah Salman ikut aja ke Mahat. Gitu. Iya. Kemudian daftar dengan ya secukupnya. Ya singkat cerita ya saya masuk, alhamdulillah pada kelas 3 masuk. Kebetulan waktu itu asramanya di Persahabatan, Sa. Oke. Ya. Di kamar 208 Persahabatan. Oke. Yes. Perkenalan yang cukup baik ya. Salman asli berarti Sunda ya, Man ya. Oke. Tapi saya nggak bisa ngomong Sunda apapun ataupun Jawa ya. Sama persis ya. Saya pun sama. Keturunan Jogja, Cirebon, tapi nggak mengerti bahasa Jawa. Tapi nggak apa. Yang penting kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, Salman, kamu dari kelas 3 di sini dan luar biasa ya. Berapa tahun sekarang berarti? Sekarang kelas 10. Oke, berarti 7 tahunan ya. Iya. Oke. Yang menarik dari MI, Man, kira-kira apa menurutmu? Yang kamu paling kenang, yang paling kamu bisa ingat saat itu hingga hari ini? Waktu MI itu saya pernah ikut yang namanya PBB. Oke. PBB waktu itu ya sekilas kayak PBB biasa, cuman kayak pramuka tapi lomba. Oh, perlombaan ya. Itu baris berbaris. Iya. Oke. Tuh kebetulan, tapi waktu itu belum lomba saat. Jadi saat 17-an, saya kelas 5 atau kelas 6. Nah, saya ditunjuk tuh bersama teman-teman saya yang tingginya lumayan. Nah, kemudian di situ kita rame-rame tuh belajar ya baris berbaris. Nah, untuk parade waktu itu. Ya, waktu MI itu pas waktu 17-an masih parade, jalan-jalan, muterin palagan. Di situ latihan berapa pekan dan
ya akhirnya kita bisa menampilkan yang maksimal lah. Oke. Dan itu kelas berapa waktu itu? Waktu itu kelas 5 atau enggak? Kelas 5 ya? Iya. Kamu ketuanya? Atau apa? Ya, Satu diantaranya? ya satu di antaranya. Oke, ya. Ngomong kayaknya Salman ini aktif ya. Ya. Terlihat dari ya postur tubuhnya, dari kelihatan lah. Nah, luar biasa berarti. Ini tipe-tipe orang yang sangat aktif ya. Sekarang nih Mas, kita ngomongin sekarang. Nah, sekarang skala 10. Iya, 10 MA Tansri. Iya. Guys, nice. Boleh diceritakan nih, kenapa milih apa namanya MA Tansri yang kita sebut ekskul perkapalan dan agronomi? Boleh diceritakan kamu nih kenapa di sini coba? Pada awalnya kan awalnya tuh SMK. Pas pertama ajuan SMK itu juga pas saya kelas 8. Oke. Waktu itu Angkatan Atlantik ingin masuk naik ke kelas 10. Nah, di situ banyak isu-isu atau ya sedikit pesan guru. Nah, nanti kamu masuk ada jalur MA, ada SMK. Ada yang perkapalan, ada yang pertanian. Pertanian. Nah, di situ waktu itu ya mungkin kurang persiapan ya. Di situ ya Atlantik ya masih kurang persiapan, dan ketika naik kelas 10 SMK-nya belum ada. Kita kelas 9 belajar. Nah, kemudian ada lagi nih sosialisasi tentang SMK. Awalnya kan saya ya SMK itu apa? Ya nggak tahu. Guru-guru pada bilang ya cari tahu orang tua kalian minatnya di mana. Tapi orang tua saya beda nih saat. Orang tua saya ya Salman mau milihnya MA silahkan, SMK silahkan. Dimana kan orang tua seharusnya memberi arahan. Tapi orang tua saya ya maunya Salman di mana? Silahkan. Oh, diserahkan ke kamu. Ya, semua pilihan ada di saya. Ya awalnya saya milih MA karena saya lebih mengenal MA. Kemudian ada di titik dimana guru-guru Tansri ini datang ke basement Ali dan melakukan sosialisasi. Dari pertama agrobisnis, saya perhatikan tentang pertanian, tentang menanam, merawat dan hingga menjualnya. Nah, kemudian ada perkapalan. Perkapalan saya melihat ini pengalaman baru. Yang namanya negara Indonesia kan kelautan 75% kan masih sedikit atau perusahaan-perusahaan tentang kelautan. Nah, saya mulai tertarik di situ, dan saya awalnya di SMK itu menariknya tuh ada pagi-pagi tuh ada OR-nya dulu, ada push-up-nya dulu, ada latihannya itulah. Latihan fisik ya? Ya, fisiknya itu. Kamu suka di situ? Iya, saya menarik di situ. Tertarik ya? Saya bertanya bagaimana cara masuknya, bagaimana prosesnya, bagaimana kalau gini. Nah, mungkin saya tertarik. Terus saya daftar. Setelah daftar nanti ada gini. Nah, setelah itu saya saat di rumah baru ngomong ke orang tua, "Mah, Salman ikut SMK perkapalan." "Oh ya sudah." Ibu mengizinkan, ayah mengizinkan, oke ya sudah. Terus perjalanan saat kita liburan, Tansri ini dibersihkan oleh guru-guru kita. Pokoknya ya semua yang bersangkutan lah. Nah, kami datang ke sini setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan dibersihkan, dirawat, diganti peralatan, fasilitasnya ada kan. Setelah itu kita masuk pendaftaran. Awalnya masih SMK dan masuk daftar, ada pengetesannya juga kebetulan. Jadi memang selektif ya di tes ya. Dan akhirnya finally saya you are chosen. Terpilih ya, atau mungkin lulus. Alhamdulillah. Wow, ternyata selektif ya. Enggak silakan masuk semuanya gitu, enggak gitu ya. Jadi memang harus ada tes-tesnya. Nah, yang dirasa apa sekarang? Berarti sudah jadi santri Tansri ya, yang kita sebut perkapalan atau ekskul perkapalan. Gimana rasanya?
Ya, rasanya senang, saya bersyukur mendapatkan pengalaman baru, Oke. pengetahuan baru, Yes. guru-guru baru, Oke. semuanya new lah, baru Oke. semua. Nah, ngomong baru, terakhir nih, teman-teman, Salman ini mengikuti perlombaan sampan, ya. Tahu nggak sampan itu apa dan seperti apa? Jangan kemana-mana, lanjut Man. Ceritain itu seperti apa sampan dan namanya apa dan bagaimana awalnya itu, coba. Awalnya kita mendapatkan informasi sampan itu dari Ustadz Agung. Oke. Sampan ketika itu kita sedang belajar PDP, kalau nggak salah waktu itu. Setelah pelajaran, Ustadz Agung bilang, ini kebetulan ada mahasiswa dari ITS, namanya alumni Admiral, kalau nggak salah. Oke. Namanya Arik. Dia menawarkan ada lomba sampan nih di kampus kita. Sampan tuh Semarak Mahasiswa Perkapalan. Oh, itu singkatannya ya, Iya. Semarak Masuk Perkapalan. Berarti ini memang khusus buat mahasiswa atau memang umum? Ini umum. Umum, oke. Terus? Nah, setelah itu kita mendapatkan informasi pendaftaran. Nah, waktu itu walaupun ini apa namanya, waktu itu kita juga masih disuruh kan sore-sore tuh, disuruh ngumpul di Tantri. Oke. Nah, kebetulan waktu itu asrama nggak nyurah atau nggak nonser. Di situ saya kayaknya harus inisiatif nih. Oke. Saya ngajak teman-teman saya datang ke Tantri, ada Zoom meetingnya, dan ternyata emang di situ ujian pertama. Oke. Apa Di situ ujiannya? Ustadznya menerangkan bahwa emang sengaja tidak diberitahukan agar ya namanya inisiatif dan rasa ingin tahu di situ tuh emang harus ada. Oke. Jadi nggak benar-benar orang yang ingin ikut ke sana cuman ecek-ecek lah. Oke. Harus punya kemauan tinggi, semangat yang tinggi, dan keterampilan yang punya. Oke. Nah, setelah itu singkat cerita kita membuat kelompok dan terbagi 5 kelompok. Nah, kebetulan saya di situ kelompok 1, ada saya dan teman-teman saya yang lain. Oke. Berjalan waktu kan kita membuat proposal dulu nih. Oke. Proposal ini ibaratkan tiket masuk ke sana. Jadi Jadi tanpa itu nggak bisa. Iya. Oke. Jadi kita ke sana tuh harus ada tiketnya dulu, harus ada proposalnya dulu. Nah, kita membuat 5 kelompok. Kemudian setelah beberapa hari kita diskusilah bersama tenaga ahli yang memang sudah membuat kapal. Oke. Siapa dia? Abi Fatah. Oke. Malam-malam ingat banget saya, setelah sholat isya di Tansri, kami datang berempat. Waktu itu ketua tim masing-masing kelompok datang ke Abi Fatah menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita renungkan bersama. Berbicara, Bi, kita ada proyek membuat kapal gini. Bisa nggak kira-kira dalam waktu sebulan ini 5 kapal nih jadi? Kata Abi Fatah, 5 kapal nih nggak mungkin. Gambarnya juga waktu itu kita baru gambar manual, gambar di kertas 4. Nah, kemudian Abi Fatah, bisa tapi hanya 2 kapal saja. Oh, 2 kapal. Ya sudah, kita berbincang sana sini panjang lebar. Kemudian dapatlah jawaban hanya 2 kelompok saja yang bisa. Kita kembali ke Tantri, diskusi kembali, dan kita ya akhirnya menentukan itu ini hanya 2 kelompok doang, hanya 2 kelompok saja yang masuk. Setelah itu di sana sini, ternyata kebetulan waktu itu kelompok saya nggak masuk. Oke. Kebetulan Itu berdasarkan apa 2 kelompok dipilih itu? itu kan gambar manual. Nah, itu kira-kira mana nih yang realitas, Oke. yang mudah dan ya bisa jalan. Oke. Kebetulan waktu itu punya saya terlalu tinggi dan sangat-sangat mewah. Dalam waktu sebulan tidak mungkin bisa membuat yang seperti itu. Oke. Walaupun bisa, waktunya bukan sebulan. Ya, kita mengambil yang sederhana dan memang mudah.
ada 2 kelompok. Kelompoknya Zilan, terdiri atas Zilan, Aisyah, dan Nabil. Satu lagi kelompoknya Dimas, terdiri dari Dimas, Azan, Arifah, dan Saina. Ya di situ rasa menyesal, rasa sedih, rasa sakit lah, rasa kecewa di situ bercampur semua menjadi satu. Nah di situ saya kecewa, tapi memang pada awalnya saya sudah berbicara pada teman-teman saya bahwa ya nggak apa-apa lah, juara nggak dapat, yang penting pengalamannya ada. Oke. Tapi takdir berkata lain nih. Kelompoknya Zilan, Aisyah, dan Nabil kurang 1 orang. Karena? Ya waktu itu memang 18 orang. Oh gitu. Kurang kelompok, dia hanya 3 orang, kurang 1 orang. Ustadz Agung dan Ustadz Khalid memilih saya. Ya saya dipercaya oleh kedua ustadz itu untuk mengisi ruang yang kosong. Nice. Kemudian ya kami nawato. Walaupun ada sebagian teman-teman saya yang iri, yang kadang-kadang rasa kesal pasti ada lah. Kok Salman dipilih? Ya, namanya juga takdir. Berjalanlah itu 2 kelompok. Di hari malam-malam tanggal 31 Agustus kalau nggak salah, hari tanggal pengumpulan terakhir proposal, dikirimlah dan pengumumannya tuh tanggal 2 hari Jumat kalau nggak salah, Agustus. Waktu itu pengumpulannya 31 Juli. Nah di situ kita masih berbincang, masih berharap semoga lolos proposalnya. Nah kebetulan nih, saya di hari Jumat tuh datang ke Tantri bersama teman-teman saya yang rijal. Di situ posisinya hanya kita aja yang rijal. Anak-anak Tantri lagi piket, kita pusing mikirin proposal. Udah diizinkan belum? Udah lolos belum nih? Nah pada waktu itu Nisanya kebetulan gak datang tuh. Nah saya bingung tuh kan. Nah ini gimana nih Nisanya? Ya karena di situ masih aura bercanda, suasana bercanda, saya bilang aja. Mungkin Nisanya nangis kali di KM gara-gara gak keterima. Di situ mulut saya berbicara seperti itu, tapi hati saya panik tuh. Karena masuk gak ya? Saya ngomong gini, tapi takut juga nggak terima gitu kan. Di situ udah panik, sisanya belum datang. Terus adalah Ustadz Khalid baru datang dari TU, datang ke kelas H dengan tampang panik. Ayo semuanya ke kelas, kita ingin beritahu lah. Tapi di situ Ustadz Khalid kayak marah, tapi bingung gitu. Kayak ayo semuanya. Di situ ya masih suasana, tiba-tiba lagi suasana ceria, tiba-tiba tegang tuh di situ. Suasana tegang. Ustadz Khalid bilang, kalau kalian yakin dalam kondisi seperti ini, kekuatan tim ini, teamwork kalian seperti ini, yakin nggak 2 kapal bakal jalan? Wah saya mikirnya kayaknya nggak terima nih. Udah marah kayak gini, udah kepercayaannya ibaratkan udah pudar dari bahasa tubuhnya. Ya di situ ada Ustadz Nugroho juga, dia bilang ini kayaknya dua-duanya nggak keterima ya. Aduh di situ hati saya udah nyesek tambah nyesek gitu kan, panik. Dan ternyata nama tim kalian apa? SSA dan ISA. Tadi Ustadz ini dan alhamdulillah ternyata ngeprank. Oke. Langsung berangkat ya kan? Udah hari hanya nih berangkat. Setelah itu di prosesi pertandingan itu kira-kira kamu seperti apa di sana itu? Bagaimana? Awalnya kita datang kan berangkat dari sini jam 8 kan. Jam 8 walaupun kita sudah siap-siap dari jam 5. Makan, persiapan, pamit, berdoa bersama di Gedung Usman waktu itu. Kita pamitan bersama kepala madrasah, bersama guru-guru yang lain.
berangkat jam 8, nyampe jam 8 juga. Nah, waktu itu sudah nyampe jam 8, seharusnya karena sudah capek mungkin, seharusnya istirahat. Namun di situ ustadz-ustadznya dan para pembina kami, Ustadz Khalid dan Ustadz Agung, bilang kita diskusi dulu untuk esok. Diskusi apa? Kita udah capek. Ngapain sih nih? Ternyata diajaklah kita ke kafe. Udah ke kafe kita diskusi. Diskusi besok presentasinya apa, bagaimana kita siapkan jawaban-jawabannya. Karena di hari pertama memang pameran, presentasi, dan untuk penilaian best design. Nah, kita diskusi hingga jam 12 malam. Walaupun jam 12 malam tapi entah mengapa gitu. Nggak terasa? Nggak terasa dan happy-happy aja. Menikmati ya. Suasananya emang udah nyaman, udah happy ya. di situ. Apalagi di kafe sambil mesen gitu. Nah, di kafe nih ada sedikit cerita nih saat. Kita lagi ngumpul semuanya gitu kan. Ada alumni juga, alumni Admiral. Di situ mesen semua tuh, mesen ada yang cappuccino, taro, terus banyak lah. Harganya 20, 18, 20, 18. Di situ kan ya awalnya bayar sendiri-sendiri tuh. Pada kabur kan. Ya bukan kabur sih bahasanya. Ngapain lagi? Sebelah setengah orang itu jalan-jalan ke Alfamaret. Untuk ya speak-speaknya sih bilang peralatan sih. Kita berempat kan, masih ada Ustadz Agung, saya, Alif, dan teman-teman saya, dikit lah. Tiba-tiba Ustadz Agung nanya, "Man, ini siapa yang bayar?" gitu kan. Udah berapa orang? 12 orang kan. Harganya 20, 18. Ustadz Agung bingung. Siapa nih yang mau bayar? Saya bilang, "Lah, bukannya Ustadz yang mau bayar." Terus di situ Ustadz Agung, saya. Ya udah deh Ustadz bayar. Akhirnya bayar. Iya, dibayar Ustadz Agung. Untung baik tuh Ustadz Agung. Kalau di total kan bisa berapa? Tahu. Ustadz Agung aja. Ya singkat cerita, jam 12 malam kita rehat, besoknya dateng kan ke kolam renang KONI itu. Sebelum lomba tuh kita ada persiapan dulu, berdoa, baca Asmaul Husna, dan ya berinteraksi lah dengan mahasiswa lain. Kita bertanya-tanya, ini apa, dari mana asalnya. Ada berapa grup yang tampil? Grup yang tampil tuh seharusnya untuk siswa 8. Siswa? Iya, seharusnya 8, tapi hanya datang 7. Kemudian untuk mahasiswa 18 mahasiswa, 18 kelompok mahasiswa. Universitasnya ya berbagai lah. Macam-macam. Nah, kemudian kita berinteraksi dengan UGM, dengan ya banyak lah. Kita masuk, kita mencari ilmu-ilmunya di mana nih. Nanti kira-kira ngapain aja nih. Pertanyaan-pertanyaan untuk presentasi gimana nih. Gimana, bagaimana, mengapa gitu kan. Nah, di situ sudah dapat, ya sudah, kita masuk daftar registrasi inspeksi. Nah, awalnya kita kan buat panjang kapal tuh 90 cm. Nah, beda, kita pikir kan LOA tuh panjang dari ujung sini sampai ujung depan. Nah, tapi pas inspeksi kapal itu diukur sama kakak-kakak yang mahasiswanya, ternyata panjangnya 110. Begitu? Iya, kakak-kakaknya bilang, "Mas, maaf, ini sudah melewati kriteria." Iya, ya itulah. Lalu saya bilang, "Oh Mas, maaf, kita masih pemula, saya kira dari sini." Masnya, "Oke." Ngecek 90, oh ya udah silakan masuk gitu. Jadi salah ngukur. Iya, kita ya mungkin masih pemula gitu kan. Wah, ternyata dari ujung rudernya hingga ujung haluannya ternyata LOA. Ternyata memang pas kita duduk di meja gitu kan, kita tempat presentasi,
ternyata emang punya siswa lain, punya mahasiswa lain kecil, Oh gitu. kecil, panjang. Oh ternyata emang gitu. Ya banyak ini kita ada technical meeting juga di situ meeting. Berarti kapalmu paling besar di antara semua kapal? Iya paling besar. Wah ini kayaknya gambar memang suruh bikin kapal besar kita ini. Iya kan? Iya. Dari 18 sama 8 kurang lebih 24 orang. Iya, 24 grup, 25 grup, 24-nya kecil semua. Iya. Ya, itu kayaknya memang harus dibuat kapal besar kita ini. Iya. Udah Berawal ini dari ya. sini. Iya. Nah habis itu kita udah dapet ini. Ya presentasi lah Iya. biasa. Ada juri, tanya jawab. Setelah itu kita melakukan trial. Trial. Iya trial. Itulah. Iya, trial. Habis itu kita kebetulan nomor urut 8 terakhir. Walaupun sebenarnya 7 karena memang 7 peserta siswa. Kita melakukan ada komen dari komentatornya. Nah, Mas udah siap? Udah mulai jalan dari di kolam renang Koni. Mas-masnya bilang, ini kapal masnya sedikit gemuk ya. Itu walaupun emang paling besar. Kamu bilang apa terus? Jawab apa? Ya gini lah Mas. Bilang memang subur ini gitu. Ya yang besar banget itu. Yang besar emang mantap lah. Oke. Udah melakukan, kita kemudian hingga jam 6. Habis itu kita istirahat dan Oke, langsung pas tandingnya. tandingnya. Pertamanya jam 7 kan. Siswa datang. Siswa dan mahasiswa kan beda judulnya. Ya, siswa jam 7, mahasiswa jam 9. Oh, beda. Ya. Nah, pas jam 7 kita datang siswa. Nah, ya namanya kita masih awal-awal. Kita ini yang lain nih, saat anehnya. Yang lain buka buka kapal, benerin listrik gitu kan. Kelompok saya Zilan sama Aisyah makan sempol, minum taro gitu. Kenapa begitu? Ya mungkin Kamu udah ready. iya, Oh gitu, mereka masih belum ready. sangat santai sekali Oke. suasananya. Yang lain udah tegang, kita masih santai gitu, bingung. Ini santai karena memang kamu sudah menyiapkan segalanya. Iya. Oke. Udah Lalu bagus lah udah ready lah pokoknya. kita cerita gitu kan. Kita sudah siap datang melakukan race-nya. Melakukan race 5 kali. Waktu itu saya dapat perintah 5 kali putaran stabil. Habis itu dicek dulu sama pit stopnya dengan Aisyah dan Zilan. Dicek kalau ada air dibuang dulu. Nah itu 5 itu benar-benar saya ikutin tuh 5 putaran 5 lap dengan tanpa berhenti. Waktu itu kita hingga bukan mendapat teguran namanya, kayak mendapat Peringatan. komentar. Oh, komentar. Ini kapal masnya paling sedikit berhenti, malah jarang dan hanya sekali aja berhenti. Sedangkan kapal lain saya lihat gitu kan, dari siswa maupun mahasiswa, 1 putaran lap berhenti dulu, dicek dulu, dibuka dulu listriknya. Setelah itu jalan lagi. Kalau kapal kalian apa? Paling sedikit berhenti. Jadi jalan terus. Iya, jalan terus. Itu jadi plus atau minus? Ya sebetulnya seharusnya plus sih. Seharusnya plus. Iya. Tapi penilaiannya memang diambil waktu tercepat. Oke. Iya. Makanya kamu nggak mau dia berhenti gitu Iya, terus. waktu tercepat. Ya. Waktu itu dapet lah mahasiswa lewat. Setelah itu kita melakukan fun race. Fun race ini beda lagi. Kalau race kan ngambil waktu tercepat. Oh, oke. Kalau fun race dia balapan. Oh, balapan. Cepet-cepetan. Kita melakukan undian dulu tuh di bawah di lantai satunya kolam renang Koni. Nah teman-teman saya masih nunggu tuh di stadionnya lah, di tempat duduk para penonton. Nah di situ kita nomor urut 7 melawan Nusantara dari Universitas Hasanuddin. Berarti langsung melawan kampus? Iya. Oke. Nah waktu itu saya oke lah.
universitas ya bisalah bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kelompok 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, 5 jalan, 6 jalan. Tibalah gitu kan. Tibalah kelompok kami untuk melakukan fundraise bersama tim Nusantara dari Unhas. Nah, waktu itu udah siap-siap, ready. Unhas emang cepet, cuman dia kurang stabil aja. Belokannya tidak sesuai dengan yang seharusnya belok lah. Oke. Kita awalnya stabil, cepet set. Kita plus pas di dalam putarannya lah, dalam arenanya kita masuk, kita menang. Oh, saya ada positive thinking nih. Ayolah, pasti menang. Nah, untuk putaran keduanya kita melawan Cakalang 9 waktu itu kalau nggak salah. Ini kampus atau? Ya, kampus juga. Dari Politeknik Perkapalan Surabaya. Waktu itu Cakalang, tapi saya lupa Cakalang 9 atau berapa gitu. Nah, di situ ya mahasiswa nih ya memang mungkin sudah mengenal karakter. Dia kayak ngasih dorongan mental. Mas, kayak nakut-nakutin lah ibaratnya. Di situ saya sedikit panik dan takut. Ini kamu jadi nakodanya ya? Iya. Kamu jadi kaptennya, berarti yang tukang jokinya. Jokinya, oke. Nah, di situ saya, kayaknya berat nih lawannya emang. Tapi emang dari awal tuh saya liatin dari Cakalang, dari Politeknik Perkapalan emang cepet-cepet gesit. Mau dia set gitu. Iya. Nah, emang ternyata betul tuh. Pas 3, 5, 1 dia cepet, lurus gitu. Kita cepet tapi oleng. Kayak pin jatuh. Wah, ini kalau saya terusin, saya gas terus nih, kayaknya kebalik nih. Ya udah, saya pelanin tuh. Set. Ya, yang Cakalang udah belok, kita pin belok, pas belok ya nggak masuk arena. Ngulang tuh. Kita pin ngulang, pin belok, dia udah nyampe. Ya udah, di situ lomba yang ketiga kita nggak masuk lah. Ya terus udah dapet lah. Ternyata yang juara 1 fundraise waktu itu emang Cakalang 9. Cepat. Nah, waktu awarding jam 5 sampai jam 6. Jadi penilaiannya ada berapa kriteria? Nilainya ada 3 waktu itu. Ada base design, ada res, dan fundraise. Oke. Untuk base design nih bagus-bagusan. Ya walaupun banyak kriterianya, dari TDR, presentasi, terus cara penyampaiannya juga nilai. Dan voting juga waktu itu. Oh, ada voting juga? Iya, di hari pertama. Yang voting yang menonton? Iya, yang datang. Cara votingnya bagaimana? Cara votingnya tuh panitia menyiapkan karcis. Oh gitu, ya. Bukan WA ya? Bukan. Oke. Atau mungkin SMS enggak ya? Habis itu penonton masuk lewat depan pintu utama. Nah, berarti mereka melihat, langsung komentarin. Dikasih untuk karcisnya gitu kan, untuk penonton. Tapi nanti dikasih cap waktu itu. Untuk menghindari yang namanya curangan. Nah, penontonnya terserah nih, mau nanya, mau foto-foto ya. Yang penting milih lah. Tapi cukup fair ya, penonton bukan dari satu golongan, satu kelompok. Iya, untuk macam-macam. Ibaratkan orang-orang sana lah diajak untuk ayo kita nonton pameran gitu di kolam renang sini. Ya, orang-orang sana itu berarti orang-orang mana kan gitu? Ya umum lah berarti umum ya, macam-macam. Oke. Oke. Dan walhasil best design dimenangkan oleh Palvo. Ini dari SMK PAL. SMK. Kelas berapa mereka? Kelas 11 dan 12. Kelas 12. Ya, kebanyakan 12. Ya, di situ pas awarding awalnya kita sudah friendly lah dengan ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Ya, kakak-kakak yang jokinya udah bilang, ini nih kalian nih menang juara 3 race waktu itu. Ternyata pas juara 3 ternyata dari Super Palvo juga, dari SMK PAL. Di SMK yang sama ini? Iya. Habis itu juara 2 kakak-kakaknya juga bilang, ini nih kalian nih
siap-siap. Wah, itu entah semangat dan entah ngeremehin gitu kan. Bingung saya juga. Di situ ya Akhirnya bukan juga. Dimenangkan oleh lupa saya. Oke. Pokoknya seragamnya hijau aja. Ini juga sekolah. Iya. Habis itu juara 1, saya kira. Berarti ada pengelompokan ya untuk sekolah pemenangnya, untuk kampus-kampus. Jadi nggak digabung. Mahasiswa. Oke, ya. Kamu melihat kenapa Cakalang ini bisa menang? Dari mana? Kenapa dia bisa menang? Kalau menurut saya itu dia desainnya, dan emang didesainnya kapalnya untuk kecepatan. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong, sekolah ini memang dia sudah emang di bidangnya, emang perkapalan khusus ya. Iya. Oke. Saya juga dengar dia memang ada kaitan sama kedinasan, atau memang bagaimana itu? Sekolahnya? Setahu saya SMK PAL itu dalam naungan PT PAL. Jadi SMK dalam naungan. Jadi ya SMK tuh belajar dengan para tenaga ahlinya lah. Nah, keren sih itu. Mantap. Saya juga jadi bersemangat lah ngalahin. Iya. Dia dari PT gitu kan, kita dari madrasah kali. Mantap ya. Oke, ya walhasil juara berapa nih? Ya untuk juara setahu saya untuk race nomor 4. Ini yang kamu nih, keempat. Soalnya nilainya 69 dan juara 3-nya tuh 70. Oke, nilai 1 huruf doang. Kemudian yang best design ternyata ya juara 2. Best design juara 2 ya. Tapi ya namanya juara hanya 1 kan. Ya yang kelihatan emang super palfonya doang. Oke, katanya setelah itu ada banyak jalinan kerjasama atau mungkin silaturahmi berkelanjutan yang akan ada program apa? Boleh seperti apa itu? Waktu itu pas waktu res mahasiswa, kita sharing-sharing dengan ITK. Itu Teknologi Kalimantan yang tadi saya. Nah dia cerita bahwa dia juga di Kalimantan juga buat lomba kayak gini. Ada resnya, ada fun resnya, ada best desainnya. Kemudian dia cerita bahwa ya kita juga buat ini, terus gini-gini. Terus dia nanti tahun depan ada nih kompetisi kayak gini di Kalimantan. Waktu itu dia cerita kalau misalkan biaya dari sini ke Kalimantan dari kita. Tapi ketika udah nyampe Kalimantan tuh dari dia tuh. Jadi semua penginapan, makanan, pariwisata dia yang tanggung. Kok bisa? Ya kebijakan. Saya tertarik tuh kan. Udah jalan-jalan ke Surabaya, kalian aja Kalimantan. Walaupun saya juga tahun depan ya kita persiapkan dari sekarang. Iya betul. Ya, nah itu ini Kak, titip ya untuk kategori siswa gitu. Kita akan datang. Siap gitu. Oke, Man, kamu belajar apa dari proses situasi yang kamu alami kemarin itu? Yang dipilih jadi seorang nahkoda, jadi jokinya, terusnya sebenarnya bukan kalah ya, ini belum waktunya aja sebenarnya. Iya. Nah, belajar apa di situ? Ya, lebih ke man sobaro zuh. Apa tuh? Barang siapa yang bersabar, maka beruntung. Ya, dari awal gitu kan. Yang namanya sabar tuh bukan sabar tapi dia berusaha. Yang namanya keberuntungan kan ada di sisi mana. Tapi kalau kita tidak berusaha gitu kan, ya nggak akan dapat keberuntungan, nggak akan dapat kesuksesan, dan nggak akan dapat kemenangan. Artinya sabar tapi tetap bergerak ya? Iya. Nice, amazing. Ya guys, ini kelas 10 guys, baru beberapa bulan belajar, udah punya kesempatan seperti ini, luar biasa kan ya? Bolehlah diberi 3 kali tepuk tangan dulu. Mungkin tadi udah past, present, future nih. Kira-kira masa depanmu kamu akan punya seperti apa? Gambaran bagaimana? Simpelnya coba boleh beberapa menit. Untuk kedepannya, bismillah saya dan tim saya semoga tambah banyak. Mengikuti lomba-lomba dan begitu banyak pengalaman. Kemudian kita di sini di Mahat Al-Zaitun mengadakan lomba yang seperti itu. Di Al-Kausar kita sudah punya. Nah setelah itu untuk kedepannya saya ingin memiliki
perusahaan. Kamu ingin memiliki perusahaan? Iya. Apa nih? Kapal? Perkapalan? Perkapalan lah. Nice. Kita ingin ini. Kita ambil untuk desain-desainnya, kita kerjasama gitu kan. Kita kerjasama dengan tenaga ahlinya. Kemudian ketika sudah ke depannya, perusahaan saya akan bekerja sama dengan masyarakat. Wow, untuk membangun Indonesia Raya. Dan pastinya orang-orangnya satu angkatan Aventador. Ya, apa visi misi Aventador? Satu visi menuju kesuksesan. Catat guys, satu visi menuju kesuksesan. Oke, nice. Oke, walhasil sudah panjang lebar ya kita bicara. Senang banget ini kita sharingnya ya. Terima kasih atas informasi, sharing dan lain sebagainya, karena ini cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini dari komentar yang pernah ada gitu ya. Siapa yang menang? Siapa nahkodanya? Siapa? Kita ketemu guys, ini orangnya ya. Oke, sepertinya kita akan lanjut mungkin kapan-kapan ya. Iya. Oleh karenanya semangat terus ya. Yang intinya adalah sabar itu adalah apa tadi? Man sobaro zofiro. Oke. Artinya? Barang siapa yang bersabar maka akan beruntung. Oke. Jadi orang yang nggak sabar belum tentu beruntung. Betul ya? Oh, makanya sabar. Oke, Man. Thank you so much for coming. Terima kasih banyak atas segalanya. Saya selalu berdoa kalian kamu bersama angkatan Aventador sukses adanya. Alhamdulillah. Yang pasti kita ini bukan sendiri ya, kita itu bersama. Pastikan semua ini diangkat bareng-bareng. Oke, kita sempurnakan malam yang hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Thank you guys.